Oke, teman-teman sekalian, kita masuk ke tanya jawab. Eh, Kembali untuk tanya jawab kali ini ada dua cara. Yang pertama, kalian boleh hidupkan audio untuk langsung bertanya, atau kalian bisa ketik di chat untuk kami jawab nanti. Jadi seputar kuliah setelah AUPR. Jadi teman-teman silakan kirimkan atau silakan ketik pertanyaan-pertanyaannya, atau silakan hidupkan audio untuk bertanya langsung. Oke, sepertinya sudah ada yang bertanya lewat chat. Oke, baik. Yang pertama, Kak mau nanya dong. Waktu Kakak mendaftar kuliah itu masih au pair atau gimana? Aku selepas oper aku perpanjang izin tinggal sebagai Sprachschülerin, itu sebagai apa sih bahasa Indonesia-nya? Peserta kursus Jadi bahasa. kita orang yang mau memang datang ke Jerman untuk prepare kuliah gitu. Jadi saya selama 6 bulan sebagai pelajar yang mau mempersiapkan diri untuk kuliah, dan di sana saya intensif kursus bahasa Jerman untuk persiapan tadi sertifikat C1 tadi gitu. Jadi sebenarnya kalau pas prepare cari cari kampusnya ya udah dari lama gitu. Kalau cari kampusnya udah dari lama, tapi aksinya itu saya lakukan ketika saya sudah persiapan kuliah gitu. Oke, jadi kami harap bisa dimengerti dan kalian puas dengan jawabannya. Yang kedua, em, halo Kak, biasanya mahasiswa untuk mendapat apa tadi? Sebentar. Biasanya mahasiswa untuk mendapat uang tambahan bisa melakukan pekerjaan apa saja? Banyak sih teman-teman, tergantung kota. Kota semakin besar kemungkinannya semakin banyak. Ya. Contohnya misalnya jadi pelayan restoran, atau kalau saya dulu jadi kasir di supermarket. Kalau Every, Saya sebagai asisten labor untuk di laboratorium bidang kimia dan biogas, uh, juga bisa kerja di hotel. Banyak sekali kesempatan untuk kalian bisa bekerja. Jadi, selagi kalian ingin mencari informasi, ingin terhubung dengan orang-orang sekitar, tidak hanya orang-orang Indonesia saja, tetapi kalian bisa dapat informasi dengan teman kuliah, teman kelas hmm, kalian, itu sangat membantu. Jadi, apa aja. relasi itu sangat penting. Oke, Banyak. jadi banyak sekali. Jadi, ya, Atau ya babysitting, babysitting dan lain sebagainya. atau apa ya, banyak kok, Mhm. semuanya mungkin gitu. Kadang info-info kayak gitu selain di internet juga dipasang-pasang di apa sih, kayak papan pengumuman gitu, biasanya di supermarket gitu. Kadang ada misalnya dicari apa-apa gitu, nanti kalian hubungin gitu. Banyak dari kampus juga bisa. Kampus kadang kita bisa kerja di bagian misalnya kayak kantor mahasiswa gitu, Ya, ngebantuin ngedata-data mahasiswa baru atau whatever it is gitu. kenal. Dan juga di kampus juga bisa ikut di penelitian. Misalkan seperti saya, ikut juga di salah satu penelitian di kampus untuk bidang biogas. Um, Jadi ya, mungkin juga di jadi kampus atau di luar kampus. ya, jadi banyak sekali kemungkinan. Selagi kalian mau mencari informasi dan mau bekerja, intinya kalian bisa. Mm-mm. Jadi kalau kata kasarnya kita bisa jadi babu. Mm-mm. Dan manage waktu ya, Iya, bagi waktu antara kuliah kerjaan diri sendiri itu dibagi banget banget, karena memang hefty sih, memang kayak eh, kayak kadang rumah tindih gitu, tapi ya. kalian pasti bisa sih kalau rajin manage diri gitu. Oke, jadi banyak ya. Selanjutnya dari Cindy, izin bertanya Kak, untuk biaya kuliah S2 di Jerman itu sesuai dengan standar yang ditetapkan universitas atau gimana Kak? Sebenarnya perlu kita garis bawahi dulu bahwa kuliah di Jerman pendidikannya itu gratis, secara pendidikannya itu loh gratis. Yang kita bayar itu sebenarnya biaya administrasi kemahasiswaan, terus Sosial. mensa, apa sih mensa, Um, Kantin. kantin. Jadi kita itu sebagai mahasiswa makannya emang murah. Kalau makannya di kampus, kayak kantin kampus itu untuk harga mahasiswa itu pasti murah sekali gitu, karena Ya. memang udah disubsidi gitu. Jadi yang dari kita bayar per semester itu tuh larinya ke administrasi, ke kemahasiswaan, terus ke
Mensa itu kan kantin kita, terus ke tiket yang kita gunakan untuk transportasi umum. Jadi kembali lagi biaya kuliahnya gratis, yang kita bayar itu administrasinya. Genau. Dan pertanyaannya disesuaikan dengan kampus. Iya, tiap kampus harganya beda-beda. Ya. Tapi sekitaran 200 hingga 300 euro. Ya, Kecuali untuk S2, jadi S2 juga bisa mengajukan bahwa kita misalkan ketika kita tinggalnya dekat dengan kampus, kita bisa mengajukan tidak mengambil untuk tiket bus atau tiket kereta. kendaraan umum itu. Jadi bisa kita mengajukan itu. Kalau kita dekat dengan kampus. Ya, Jadi itu dipotong gitu loh, lebih murah. ya, jadi S2 biasanya itu kan perkuliahannya tidak sepadat S1, yang mana kita harus bolak-balik ke sini ke sana dan kemari, dan apapun yang dilakukan di S1 itu S2 menurut saya Agak longgar, ya, tugasnya banyak. ya cuman hanya tugasnya saja. Makanya di sini kita bisa mengajukan untuk tidak mengambil atau bayar untuk kendaraan umum. Yuk. Oke, selanjutnya ini dia bilang, dari Felix, kamu beasiswa enggak sis? Kalau iya ceritain dong. Oke, sebentar saya ke Cindy dulu. Oke, biar. Jadi tadi harga itu per kampus dan per negara bagian. Negara bagian ada seperti Baden-Württemberg dan North Rhine-Westphalia. Dua negara bagian itu mereka mulai 2017 mewajibkan mahasiswa asing membayar dengan harga yang sangat amat mahal. Ya. Saran saya jangan cari kampus di dua negara bagian itu karena 1.000 euro per semester itu mahal sekali. Saya rasa jangan pilih dua itu untuk saat ini, karena saya nggak tahu sih itu masalah politik ya. Jadi politik per negara bagiannya itu yang memang mereka punya hak untuk menentukan nasibnya sendiri-sendiri. Jadi sebenarnya kota di mana saya dulu au pair itu sebenarnya Baden-Württemberg, sebenarnya kotanya bagus, kampusnya bagus, tapi mulai sekarang berbayar gitu. Jadi rata-rata orang Indo udah nggak ke situ lagi gitu. Jadi lihat juga di negara bagian mana kampus kalian itu gitu. Felix, ya kamu beasiswa nggak? Tidak, Fel. Ora, nyora. Aku nggak beasiswa, jadi aku ya pure kuliah sama menjadi buruh gitu. Menjadi apa saja yang mungkin gitu. Dan yang saya lakukan itu bukan sesuatu yang langka gitu. Teman-teman Indonesia yang kuliah semuanya rata-rata sambil bekerja gitu. Ya. Dan itu bisa nyatanya, kalau maksudnya seseorang bisa, pasti kalian juga bisa dong gitu. Terus selanjutnya, jika tamat 2 tahun yang lalu, apakah masih bisa untuk lanjut stud call setelah au pair, Kak? Masih bisa. Jadi masih bisa ya. Terus selanjutnya, Vivi ya masih sama, tadi beasiswa sudah terjawab. Terus kalau kerja pakai student visa, ada limit hour atau week gak, Kak? Tipe kerjaan apa saja mau menerima student untuk kerja? Ada, itu tercantum juga di izin tinggal kita. Jadi ada maksimal 120 hari dalam setahun. 120 hari itu berarti kan kali 24 jam ya. Dan di sini kan kerjaan itu dihitungnya per jam. Ya. Jadi 120 hari dalam setahun itu sudah akumulasi jam-jamnya itu. Jadi seminggu maksimal 20 jam. Ya, setelah itu kita akan bayar pajak. Kalau di bawah 20 jam kita nggak bayar pajak. Jadi itu istilahnya kayak mini job gitu. Ya, jadi side job. Dia cuma dapat 450 euro. Tapi ya tergantung lifestyle ya. Kalau lifestyle biasa wae, iso wae gitu. Terus tipe kerjaan apa saja yang bisa nerima student untuk kerja? Tergantung mau dalam kampus, luar kampus. Dalam kampus kembali lagi ke bagian kemahasiswaan atau ke bagian kantor internasional atau penelitian, itu biasanya tergantung tugas, tapi lebih tepatnya biasanya kayak ngedata gitu. Jadi kayak orang yang duduk di komputer terus ngedata-data gitu. Atau kalau mau di luar kampus banyak, kasir di supermarket, di kios-kios gitu, jualan makanan bisa, atau toko pakaian. Sama lah kayak di Indonesia kan? Iya. Jadi tukang pel bisa. Jadi pembantu. Tukang piring bisa. Makanya jadi selagi kalian mau bekerja bisa sekali dan banyak sekali kesempatan. Jadi untuk tipe-tipe pekerjaan tergantung juga, misalkan tergantung juga apa yang menawarkan kerja itu, entah dari gastronomi, entah dari perusahaan-perusahaan besar. Tapi memang kita tidak akan memegang
apa namanya, tugas-tugas yang sangat tinggi atau Posisinya resikonya begitu. Terus juga posisinya biasa yang high. aja. Ya, jadi ya kita yang serpihan-serpihan. Hmm. Kecuali kalian misalkan kerja di salah satu penelitian yang mana itu sesuai dengan spesifikasi mata kuliah kalian. Yuk, Kalian bisa dengan leluasa untuk memegang bidang itu. Oke, selanjutnya dari Natali. Halo Kak, maaf tadi aku kurang dengar jawabannya. Jadi Kak Siska selesai au pair langsung perpanjang izin tinggal ya? terpanjang sebagai Sprachschülerin, sebagai pelajar yang mempersiapkan kuliah gitu. Nah, jadi saya dapat setahun itu, saya pakainya tapi 6 bulan karena saya dekat 6 bulan udah keterima kampus, ganti jadi mahasiswa. Jadi au pair 6 bulan Sprachschülerin mahasiswa. Oke. Selanjutnya dari Lia. Kak, kemarin lihat di internet, terus ada Studiengebührennya 695 euro per bulan. Apakah itu wajar? Wajar untuk sekolah privat. Kalau sekolah privat memang harganya segitu. Kalau kampus saya itu kampus sebenarnya nggak ada istilah negeri dan nggak negeri sih istilahnya ya, kayak ya privat dan non privat. Kalau saya kampusnya non privat, jadi saya bayarnya hanya 220 euro. Ya. Kalau privat itu normal itu segitu. Ya. Murah malah itu. Tergantung. Jadi mau kalian privat atau yang non privat. Biasanya yang privat tuh teman-teman yang musik gitu loh atau seni rupa gitu. Biasanya kadang dia masuknya ke kampus-kampus privat yang mana kadang emang agak beda sih ya tarifnya ya karena ya udah beda arahnya gitu. Ya. Oke. Selanjutnya ini ada bilang dari L. Kalau untuk biaya tinggal misalnya ngontrak gitu harganya tinggi atau gimana Kak? Oke, kalau terkait harga gitu tergantung kota teman-teman. Kota semakin gede semakin mahal. München itu kota paling mahal di Jerman. Lumayan susah cari tempat tinggal di München, walaupun kita semua di dunia tahu ya karena sepak bola itu, tapi kota itu adalah kota yang padat dan mahal. Tapi kalau semakin kecil kotanya biasanya lebih murah dan itu relatif gitu. Dan mau model tempat tinggalnya apa, mau apartemen yang sendirian dan ada dapur ada kamar mandi, atau mau yang sharing kamar mandi dapur, itu beda juga. Tergantung kota sih, saya nggak bisa berani jawab. Kalau kota kami rata-rata bisa dibilang 250 ya. Ya, 250-an. Tergantung juga ya fasilitas yang sudah diberikan. Apakah di sana itu sudah tersedia semua atau memang kosong, jadi kita harus semuanya beli. Jadi kalau masih kosong, kemungkinan harganya ya sedikit rendah, tapi tidak yang terlalu jamblang dari 250 jadi 150. Tidak, tetapi ya tergantung lagi fasilitas yang diberikan oleh kos itu. Oke, semoga menjawab ya. Terus selanjutnya, Kak, gaji yang paling kecil dan paling tinggi berapa euro, Kak, pekerjaannya? Di gajinya kita per jam sih, jadi Ya. tiap kota tuh pasti punya kayak UMR ya, UMR-nya tapi per jam gitu. Di kota kami per jamnya 9, sampai 10 euro. Ya. Sebagai mini job ya. Dihitung aja nanti kalian kerjanya berapa jam seminggu, terus per bulan berapa jam, hitung aja itu. Terus juga yang aktual bahwa untuk gastronomi, kemarin saya Siska pernah kerja di gastronomi nggak? No. Oke, jadi kalau yang gastronomi itu saya pernah dan itu per jamnya itu 9,50, tergantung lagi dengan pekerjaan yang kalian ambil. Apakah kalian sebagai cleaning service-nya, apakah kalian sebagai kelnernya atau Kelner itu pengantar makanan. ya pengantar makanan, atau kalian sebagai yang leader atau head office-nya. Tergantung lagi. Itu pokoknya 9,5 itu minimal. Dan biasanya kalau teman-teman kerja di restoran gitu, dia kalian dapat tips gitu loh. Dan Ya. orang Jerman kan sering ya kalau makan ngasih tips gitu, dan itu bisa kalian bagi sama teman-teman. Genau. Dan juga kalau di penelitian, saya di penelitian juga masih 9,50, jadi di penelitian untuk sekarang ini. Banyak sekali, itu Variasi. bervariasi tergantung di mana tempat kita bekerja dan apa namanya perusahaan-perusahaannya. Oke, selanjutnya itu
Maaf Kak, tadi masih belum mengerti tentang kuliah privat sama non privat. Itu maksudnya gimana ya? Kampus itu ada privat sama, katakanlah kita kasar Indonesianya ya, cara Indonesianya tuh negeri sama privat gitu. UGM, sorry UGM mahal. Misalnya apa ya, kampus yang biasa wae gitu sama kampus UPH gitu atau Swiss German University gitu ya, jauh toh. Sama di Jerman juga ada sekolah privat, kampus privat. Biasanya dia lebih mahal, bahkan apalagi kalau teman-teman yang kayak seni musik gitu, ditambah embel-embel beli alat, dan Iya. like teman-teman yang seni rupa juga sama aja gitu. Jadi biasanya privat itu, sepemahaman saya ya, biasanya jurusan-jurusan entertain gitu, Ya. maksudnya kesenian gitu biasanya. Tapi kalau yang kayak kuliah hukum atau apa ya di setiap kampus biasa juga ada. Biasa dalam arti itu kampus negeri gitu. Oke, jadi semoga membantu jawabannya. Oke, selanjutnya Kak, kalau kerja sebagai student, dapat asuransi kerja kayak BPJS Ketenagaan Kerja gitu nggak? Kan kita tiap masuk negara Jerman punya asuransi kesehatan, jadi tidak ada BPJS di sini. Setiap orang dewasa masuk negara ini pasti punya asuransi. Ya kalau sakit pakai itu semua. Ya. Kalau mini job nggak ada tanggungan, kecuali kalau kita kerja beneran yang udah selesai kuliah terus kerja beneran, yaitu asuransinya ditanggung perusahaan gitu. Ya. Semoga membantu jawabannya. Terus, Kak, kalau udah au pair nggak boleh ambil mini job lagi ya? Kalau sudah oper, berarti kalau oper Maksudnya sudah, berlangsung au pair tuh. kalau udah itu kan berarti udah berakhir. Oke, Artinya kalau udah berarti setelah au pair. boleh kerja lah. Justru ketika kalian oper tuh nggak boleh sampingan, kerja Ya, sampingan nggak boleh. tadi kayak 100% untuk bekerja dengan Yes, family. PS Family. Oke, selanjutnya Vivi dia bilang tadi. Oh ya, tadi udah terjawab Yang tentang mana? BPJS, Siapa? yang BPJS. Oke. Udah dijawab kan tadi untuk. Oke. Selanjutnya, Kak sebagai pelajar, apakah dibatasi jam kerja? Sudah, Mm-mm. misal 20 jam seminggu atau berapa jam gitu. Itu betul Oke. jawabannya. Ya, jadi tadi sudah disebutkan oleh Siska bahwa memang dibatasi per tahun itu hanya 120 hari. Jadi hitungannya seperti seminggu itu hanya 20 jam maksimal. Kalau melebihi boleh bayar Ya, pajak. Tapi melebihi boleh, tapi pajaknya tinggi. Jadi pajak di sini itu kalau nggak salah, terakhir saya bayar pajak itu 22%. yo gitu. Oke, silakan lagi yang ingin bertanya, silakan mainkan jari jemarinya atau Atau silakan hidupkan audionya untuk bertanya langsung. Kesempatan ini tidak datang kedua kalinya dan ya, teman-teman bisa bertanya seleluasanya tentang perkuliahan, terus tanya yang santai juga iya yang boleh. santai aja. Jadi jangan terlalu ini kurang kece ini pertanyaannya. Nggak ada. Nggak ada pertanyaan yang buruk. Iya, nggak ada pertanyaan yang buruk. Kita di sini namanya sharing ya, berbagi apa yang kita alami, Yo, kita bagikan. Semoga kalian mendapatkan motivasi. Oke, Kak tanya dong, kalau menurut Kakak S2 psikologi ada yang non privat gak ya? banyak jurusan psikologi itu di semua kampus ada. Jadi temenku ada yang lulusan psikologi di Berlin gitu. Tapi yang perlu kita catat ya teman-teman, kuliah psikologi di Jerman itu masuknya susah sekali. Ya. Seleksinya itu ketat gitu, dan kuota per negaranya dibatasi banget gitu. Karena lumayan prestis gitu kuliah psikologi di sini gitu. Sebagai major ya, sebagai jurusan utama gitu. Nah, bahkan kalau S2 psikologi itu jatuhnya udah nggak ada jurusan, setahu aku ya, karena teman baikku ada yang anak psikologi, dia kalau S2 itu justru sudah spesifikasinya gitu, juga jurusannya bukan psikologi doang, tapi misalnya neuroscience, neuro bla 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 gitu, jadi udah kayak apa sih, perluasan dari psikologi itu gitu. Dan Ya. itu rumit sekali. Temanku kuliah di Würzburg, dia di daerah Bayern. Kalian percaya nggak percaya, di seluruh dunia yang diterima S2 psikologi di apa ya, dia trans, aku lupa jurusannya apa, tapi semacam neuroscience gitu, hanya 13
13 orang dari seluruh dunia. Puyeng nggak tuh? Ya jadi apa sih, lumayan berat sih tantangannya kalau sulit kuliah psikologi di sini, apalagi S2. Iya. Untuk supaya kalian tahu aja, ini bukan untuk nakut-nakutin, ya itu Iya, jadi kenyataannya. Jadi persiapannya semakin bagus ya semakin besar kemungkinan untuk kalian diterima. Selanjutnya untuk kalau kuliah yang berbahasa Inggris pakai LTS ya Kak, Syarat bahasanya? syarat IELTS. bahasanya. IELTS atau TOEFL? Udah. Jadi yang Enakan. saya bantu jawab bahwa di sini ada memang beberapa universitas yang membutuhkan IELTS sama apa satu lagi TOEFL. Jadi tergantung lagi. Kalau kalian misalkan di Indonesianya sudah memakai bahasa Inggris, jadi itu juga akan menjadi kemudahan untuk kalian bisa mendaftar di Jerman yang kuliah itu dalam bahasa Inggris. Yoi. Pokoknya yang pastilah IELTS sama TOEFL kan, itu kan standarnya kan. Ya. Jadi yang diakui internasional, Jerman pasti juga mengakui dong. Ya. Gitu. Selanjutnya sistem kuliah dan penilaiannya gimana? Penilaiannya gimana? Pakai SKS atau gimana? Ya, SKS istilah bahasa Indonesianya sama. Sistem kuliahnya itu ya kalau S2 ya ya misalnya kita masuk gitu, terus pasti ada hari pertama tuh kayak pengenalan itu biasanya kayak kita orientasi kampus, selain itu sama orientasi jurusan, gimana sih kayak kita nyusun modul itu gitu, istilahnya modul ya, kayak di tempat saya tiap modul itu ada 2 mata kuliah yang harus diambil gitu. Jadi itu kita konsultasikan sama dosen yang ditunjuk untuk mengurusi mahasiswa baru gitu. Jadi ada hari khusus untuk kita ngerancang itu SKS tadi. Sistem secara umumnya juga ya misalnya apa, sistem belajarnya ya selalu ada platform gitu, yang mana dosen ketika misalnya habis sesi selesai dia pasti ngupload PowerPoint-nya gitu untuk bisa kita download, dan semua literatur yang kita harus baca itu sudah diupload seminggu sebelumnya. Jadi misalnya perkuliahan yang hari Senin jam 8, dia jam 8 sampai jam 10 selesai, nanti dosen itu hari itu juga pasti udah ngupload untuk minggu depan Seninnya yang harus kita baca. Nah gitu, karena S2 memang persiapannya lebih banyak di rumah gitu, harus baca paper, harus baca banyak literatur gitu yang dikasih dosen gitu. Ya, juga saya akan menambahkan bahwa sistem kuliah, jadi sistem kuliah di Jerman itu ada 2 kemungkinan, bahwa di sini ada Hochschule sama universitas, di mana porsi untuk teori sama praktik itu, misalkan kalau di universitas porsi untuk teori itu lebih banyak, sekitar 60%, tetapi untuk di Hochschule atau perguruan tinggi seperti saya kuliah di salah satu perguruan tinggi itu praktiknya lebih banyak. Maksudnya kita tetap teori tapi langsung dipraktikkan begitu. Makanya kalau kayak di universitas kan jurusannya kayak yang lebih umum gitu, kalau yang masuk Hochschule tadi dia lebih kayak teknik spesifik gitu. Oke, selanjutnya Kak, 120 hari per tahun itu terserah kita mau ambil kerjanya di bulan apa atau saat libur semester. Oh ya, bagus tuh pertanyaannya. Sorry, libur semester itu nggak termasuk 120 hari tadi. Libur semester kalian boleh bebas kerja. Ibarat kata yang penting bayar pajak, semakin tinggi nggak apa-apa. Jadi ada juga teman-teman yang misalnya kayak dia hari-hari biasa nggak kerja, tapi di liburan semester dia kerja rodi gitu, banyak. Jadi itu untuk persediaan 6 bulan ke depan itu ada gitu. Biasanya kerja di Aachen gitu, di pabrik gitu. Jadi kayak kalian bisa emang hasilin duit banyak buat 6 bulan ke depan. Jadi nanti pas kuliah nggak kerja lagi bisa. Jadi terlepas dari yang pokoknya 120 hari itu dihitung tanpa libur semester. Ya. Oke, selanjutnya Kak, visa Sprachkurs itu maksimal bisa digunain berapa lama ya? Setahun maksimal. Pengetahuan saya ya, dulu saya dapat 1 tahun, tapi saya nggak habisin karena di tengah-tengah udah keterima kampus, jadi ya lanjut jadi mahasiswa aja. Nah, emang harus wajib ganti status. Makanya perencanaan itu harus dimantapkan biar kalian tidak misalkan udah 2 minggu lagi bisa kalian habis waktunya, terus kalian saya harus ngapain, jadi minimal seenggaknya 6 bulan sebelumnya kalian sudah memutuskan bahwa aku harus begini, ini dan ini. Jadi rencana itu memang jadwalkan sedini mungkin.
Semuanya dicatat Ya, kalau mau kuliah di Jerman. ya. Oke, ada lagi Apalagi teman-teman sekalian. berapa orang sih nih? Pertanyaannya Ada berapa orang sih? ada Kemarin. 12. Yo, yang Jadi lain. pertanyaannya sangat sangat bagus. Terus ada lagi pertanyaan-pertanyaannya. Kalau misalnya nggak ada, kita apa ya? Yang perlu dipersiapkan juga Ya. misalnya. Oh iya Kak, kalau di Uni itu kapasitas mahasiswanya berapa banyak? Waduh, bisa keine Ahnung. Oke. Untuk memang beberapa seperti jurusan seperti tadi yang psikologi. Jadi berapa orang yang diterima di sana ya di situ yang kapasitas mahasiswanya di kelasnya ya seperti itu. Akan tetapi juga di sini ada sistem yang numerus clausus dan Oh, ya di situ juga tanpa numerus clausus. Numerus clausus coba. Batas biasanya kalau numerus clausus itu istilah buat ada batas kuotanya itu loh. Ya. Dan NC gitu kependekannya. Biasanya pakai NC itu memang biasanya jurusan-jurusan yang populer sangat gitu loh. diminati semua itu orang. Itu biasanya pakai NC. Ya. Jadi kita harus memang bagus-bagusin tuh nulis surat motivasi dan lain-lain. Ya. Dan juga nilai itu sangat mempengaruhi. Ketika nilai kita misalkan taruhlah misalkan kita kan kalau di Jerman itu 1 paling tinggi. Nah, nilai kita misalkan 2. Nah, itu batasnya misalkan 2,3. Ya kita mencoba aja, tapi bukan berarti kita 100% diterima. Belum. Karena itu akan karena kapasitasnya dibatasi dan ya semakin bagus kalian punya nilai akan semakin tinggi kesempatan kalian untuk diterima. Itu mungkin yang S1 banyak NC-nya. Kalau S2 ya. Aku rasa udah lebih longgar gitu. Punya aku nggak ada NC. Karena kalau S2 kan orang orientasi kuliah tuh udah bukan karena apa sih? Maksudnya minat orang kuliah S2 tuh kan nggak sebanyak yang S1 gitu. Kalau di S2 gitu yang menurut pengalaman temanku yang jadi ikut komite pemilih itu, penyeleksi itu, kuota negara juga dipikirin. Jadi misalnya dari negara Indonesia kita ambil berapa, dari China kita ambil berapa gitu. Supaya di kelasnya tuh imbang gitu. Termasuk apa ya? Ya kalau S2 S3 tuh udah lebih longgar lah, nggak kayak yang kayak S1 banget gitu. Biasanya itu. Oke, ini ada satu lagi. Ini kalau di Uni itu oke. Habis store dokumen syarat-syarat perkuliahan, habis itu ada tes-tes lagi nggak? Habis store dokumen. Kalau aku nggak ada karena jurusanku kan bahasa ya, jadi bahasa Jerman gitu, nggak ada syarat lanjutan. Tapi kalau yang teman-teman seni musik pasti ada ujian praktik. Seni rupa juga pasti dong sama gitu. Lihat anak seni rupa soalnya tuh aku tahu tuh, Felix tuh temanku. Oke, selanjutnya menurut kakak habis au pair mending kerja dulu atau ambil S2 dulu atau gampang dapat kerja di Jerman waktu sudah ada gelar master? Itu tergantung keputusan kamu ya. Maksudnya aku nggak bisa memutuskan untuk kamu. Maksudnya aku nggak tahu mana yang mendingnya. Tapi kalau aku kupas satu-satu, misalnya mending kerja dulu atau kuliah? Kalau kita pakai lulusan Indonesianya dan lulusan Indonesia kita bisa berani saingan sama katakanlah dunia gitu ya, berani kita kerja nggak apa-apa gitu. Kalau dan kalau jurusan S1 kita tuh dibutuhkan juga di sini, kita nggak apa-apa kerja. Kalau memang orientasinya mau bekerja loh. Tapi kalau semakin tinggi apa sih katakanlah jenjangnya dimanapun kita berada pasti lebih kayak apa sih, sebenarnya bukan masalah posisi juga, tapi ada tarif harga gitu loh ya. Semakin kalau punya ijazah master berarti harganya sekian gitu. Tetap ada, sama aja kayak di Indo tetap. Tapi ya itu menurutku ya tergantung prioritas kamu. Kalau memang mau langsung bekerja pakai S1 kamu, kalau S1 kamu udah bagus ya kerja aja nggak apa-apa gitu. Tapi kerjanya itu tergantung kampus ya. Kalau kampusnya itu memang bisa langsung ngelompatin Ausbildung nggak apa-apa, ngelompatin dalam tanda kutip, karena yang saya jelasin kemarin kan ada kemungkinan Ausbildung. Ausbildung itu kayak pelatihan kerja magang. Semua orang yang bekerja di Jerman tanpa universitas itu mereka harus melewati namanya Ausbildung.
maksimal 3 tahun, ada juga tapi yang 1,5 tahun, tergantung kemampuan kita dan apakah kita punya background pendidikan ke arah situ atau enggak. Itu misalnya pekerjaan seperti akuntan, pekerjaan seperti tukang listrik, tukang potong rambut, semua pekerjaan yang lebih kayak praktiknya dominan gitu, kita harus Ausbildung. Nah, itu yang aku maksud, S1 kalian bisa nggak ngelampauin orang-orang Ausbildung Jerman gitu. Ya kan? Gitu. Oke, selanjutnya dari Felix, kayaknya itu sedikit bahasa. Ya, nek kerjane freelance kuwi include side job ora ning ngono. Nek kerjane freelance. Yo iya, piye to? Oh, freelance itu tidak terdaftar mungkin. Freelance jadi seniman gitu loh maksudnya. Aku harus mikir. Ada 2 kemungkinan, Vel. Ada yang side job, ada yang kayak semi resmi gitu loh, kayak jadi, tapi lebih banyak kan yang mini job sih. Namanya freelance itu udah masuk ke yang side job gitu. Begitu. Oke, selanjutnya dibilang si Lia bilang, Kak mau nanya dong, kalau mau S2 itu kan ada yang kayak syarat-syarat ESCP per mata kuliahnya. Tapi kalau misal andai kata per mata kuliah yang kita dapetin di Indo belum cukup sama persyaratannya, itu gimana ya? Ntar aku mencerna dulu pertanyaan. Aku belum bisa relate dalam arti gini. S2. Ya, tapi maksudnya SCP itu kan yang dari Indo kan kita udah selesai S1. Ya. Nilai kita sekian. Daftar, masuk nggak kategori mereka? Kalau masuk, ya udah masuk kuliah dari nol. Ya. Tapi ada juga misalnya yang saya kenal, dia karena S1-nya pendidikan bahasa Jerman kayak saya, terus dia tapi kuliahnya lebih kayak linguistik, itu dia harus ambil mata kuliah dari bachelor, dari S1, nyusul. Jadi ada, tergantung S1 kita tuh linear nggak sama S2 yang kita ambil. Kalau linear ya kita mulai kuliah kayak dari nol gitu, datang biasa. Tapi ada juga yang memang harus ngulang dari, katakanlah ngulang, menambah wawasan sih, saya kasih istilah itu, dari mata kuliah dasarnya gitu. Itu sih. Oke. SCP. Oh, itu bener nggak sih? Aku bener nggak itu memahami pertanyaanmu itu? Oke, coba Lia kalau misalkan masih ada. Kalau boleh pakai suara aja. Iya, pakai suara aja, atau silakan tanyakan lagi. Jadi mengulik bagaimana kehidupan perkuliahan di Jerman. S2 bisa dijawab oleh Siska, untuk S1 juga saya bisa bantu jawab. Gimana ya? Semoga itu pas ya sama jawabannya, karena aku tadi agak mencerna juga sih. Tapi aku itu juga kok paham. Oke. Ada lagi? Silakan. Oh benar dia bilang. Makasih ya Kak. Oke. Sama-sama. Oke, ada lagi. Silakan tanyakan lagi. Kemungkinan yang kalian ingin tanyakan itu silahkan ditanyakan. Mau langsung, silahkan hidupkan audionya. Mau tidak langsung, silahkan ketik. Kalau pertanyaannya rumit, kalian tahu pertanyaannya kayaknya rumit, boleh pakai voice aja. Ya, jadi biar kita sama-sama mencerna. Kan? Kadang ditulis itu ya kadang bermakna ganda. Dia mau ke arah sana, kita jawabnya kemana. Iya, Oke, silakan. Ada lagi? Yang lainnya. Jadi yang saya tadi jelaskan itu S2 ya, teman-teman. S1 belum. Ya, bisa. Kalau kalian mempunyai pertanyaan, bisa kita jawab. Tapi yang tadi panjang lebar tinggi itu adalah S2. Oke, jadi S2. Oke, sembari kalian bikin pertanyaan, kita bisa sharing, karena 2 seminggu yang lalu bahwa Siska sudah lulus S2-nya di Universitas Jena. Terus Siska gimana itu? Perasaannya sudah bisa lega, S2 selesai, dan lega ya. Ya, coba kalian sembari Siska menjawab, kalian silakan ketik pertanyaan-pertanyaan yang nanti setelah kita. Jadi kalian bebas bertanya. Oke, gimana? Jadi ya lega sih teman-teman, kayak beban yang sudah saya mulai itu kayak bukan beban sih. Sesuatu yang saya mulai itu akhirnya bisa saya akhiri
Itu ya perasaannya lega lah, sama kayak teman-teman yang lulus kuliah toh, ya sama rasanya gitu. Kayak apalagi kalau apalagi kita kan, saya dan Evri itu kuliahnya sambil kerja gitu, jadi kayak gitu, kayak selebrasinya lumayan beda karena ya finally buruh juga boleh kuliah gitu. Dan Bisa lulus. gitu, jadi senang. Tapi ada tantangan selanjutnya ya, cari kerja ya kan, begitu. Oke. Ya begitu ya. Nanti kita kulik-kulik lagi. Oke. Kak Siska selesai S2 rencananya apa? Kerja di Jerman. Iya. Oke. Jadi Siska akan keluar di Jerman, gengs. Selanjutnya dari L. Oh iya Kak, kan sebelum masuk kuliah itu ada masa persiapan menjadi mahasiswa. Aku lupa itu namanya apa, hehe. Namun itu berarti Salah gitu. diambil setelah au pair ya. Dan sudah mulai tinggal sendiri atau masih bisa sambil au pair? Kayaknya jawab dulu yang apa namanya, ada masa persiapan. Itu namanya student kulit kan. Persiapan yang sampai 1 tahun atau hanya yang orientasi kampus maksudnya? Kalau persiapan jadi mahasiswa yang dari SMA di Indo, ya memang kita harus penyetaraan dengan SMA di Jerman sini, katakanlah lulusan SMA sini. Jadi kita harus 1 tahun masuk ke student college, Ya. yang mana itu belajar mata pelajaran gitu. Tergantung kalau kalian mau ambil T course, M course, S course. ya kursusnya tergantung jurusan S1 yang akan kalian ambil. Kalau mau bahasa berarti kalian ya ambilnya yang mata pelajaran yang terkait itu, budaya bahasa. Kalau mau kuliah kedokteran ya berarti yang IPA itu. Ya. Nah, itu diambil setelah au pair ya? Kalau oper dulu berarti sesudahnya. Oke. Kalau mau lompat langsung student college ya berarti langsung Stockholm. Mhm. Dan sudah mulai tinggal sendiri atau masih bisa au pair? Oke. Sepertinya sudah dijawab. Pokoknya oper itu maksimal harus 1 tahun doang. Ya. Jadi kalau selepas 1 tahun kita harus mulai katakanlah menentukan nasib sendiri. Nah, gitu. Mhm. Oke, jadi itu sembari kalian mengetik lagi, mungkin ada yang mau mengetik cerpen, saya akan mengulik Novel. lagi. Siska, oh ya Sis, kan katanya mau kerja nih. Pekerjaan apa saja sih yang menjadi acuan kamu untuk kerja setelah S2 ini? Apakah kakak pengen menjadi guru bahasa Jerman atau ingin Ya karena jurusannya bahasa Jerman sebagai bahasa asing, berarti konteks saya bisa mengajar orang selain orang Jerman kan, dimanapun itu, mau di Meksiko kayak mau di Australia kayak, ya pokoknya saya mengajar bahasa Jerman untuk orang asing. Atau bisa juga kemungkinan kedua bisa kerja di penerbit gitu, penerbit yang menerbitkan buku-buku bahasa Jerman, dalam arti buku pelajaran bahasa Jerman. Jadi buku bahasa Jerman yang kita pakai di Indonesia gitu-gitu yang asalnya dari Jerman itu kan yang mengkonsepkan juga orang-orang yang lulusan seperti saya gitu. Jadi ketika kita bikin buku pembelajaran itu berarti ada orang yang kuliah itu dan tahu paling nggak teori dan metode didaktiknya apa, kenapa kita menyusun buku seperti itu juga bisa masuk penerbitan. Atau ada juga kemungkinan masuk ke Kulturvermittlung. Kulturvermittlung itu kerja kayak di wilayah budaya, apa aja yang berbau budaya bisa ditambah juga. Ya. Gitu. Jadi itu jawabannya. Oke teman-teman, ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Oke, sembari menunggu Sis, sepertinya kamu ada sedikit saran untuk teman-teman yang sekarang masih bimbang atau masih ini saya kepengen kuliah, kepengen ke Jerman, bla bla bla. Nah, saran-sarannya untuk memotivasi teman-teman. Secara umum tuh ya kalau memang pokoknya keinginan kuliahnya itu harus besar gitu. Maksudnya keinginan untuk belajar deh, bukan kuliah, belajar itu ya termasuk di luar kampus juga. Ya. Kita harus yakin gitu kalau memang kita mau belajar, ya baru kita cari syaratnya tadi. Kalau kita masih nggak yakin ya apapun yang akan kita ambil nggak akan maksimal gitu. Ya. Masalahnya kuliahnya di luar negeri jauh dari rumah, yang kalau kita kangen rumah tuh nggak bisa pulang loh gitu. Jadi hal-hal semacam itu yang aku bilang tadi, persiapan mental itu kalian mending matengin dulu kalau memang mau berangkat dari Indonesia langsung kuliah.
Nah kalau misalnya, makanya saya dulu memilih au pair karena saya mau kenal dulu sama negaranya, sama budayanya. Jadi kayak bisa apa ya, orientasinya tuh nggak kaget banget gitu. Ya. Jadi saya ambil langkah au pair. Dan ya persiapannya juga atau apa yang harus kita lakukan tuh selalu aktif dan rajin, karena dosen-dosen di sini tuh orangnya tuh memang mereka tuh bukan menuntut ya, memang sudah kesadaran kita bahwa kita tuh mandiri gitu, Ya. mandiri untuk mencari apapun yang memang kita pengen tahu. Mereka nggak akan tuh kayak ngatur-ngatur kita lakukan ini lakukan itu, enggak, mereka akan membiarkan kita. Bahkan ini menariknya kalau misalnya ngobrol sama dosen gitu, kita kalau lagi misalnya konsultasi gitu kan, setiap dosen kan pasti membuka hari dan jam tertentu untuk ditanyai, apa, membuka kayak open house gitu. Jadi Ya. kantornya dibuka untuk siapa saja yang mau bertanya Berkonsultasi. apapun, konsultasi. Jadi ketika kita ngobrol sama dosen tuh kita nggak ada tuh istilah saya lebih tinggi dari kalian, kalian mahasiswa saya, itu nggak. Jadi kayak setara gitu. Bahwa ketika kita ngobrol, kita misalnya mau mendebat mereka karena misalnya teori dia nggak masuk akal, ya kita boleh duduk bareng terus, Pak, kayaknya bapak cerita itu saya bisa debat dengan ini gitu. Dan mereka nggak akan marah hanya karena kita katakanlah mendebat mereka gitu. Dan itu enaknya gitu, ketika duduk bersama ya berarti kita sama-sama belajar gitu. Itu karakter dosen di sini kalau ada teman-teman yang penasaran. Yo. Oke, pertanyaannya dari Reza, Kak Evri, sama Kak Siska. Kasih kasih motivasi dong buat teman-teman yang ke Jerman. Sepertinya ini setelah kita jawab dari Felix, dia pakai bahasa ini. Pertanyaanku tadi maksudnya misalnya kita mencari uang nggak ikut orang, misalnya jualan sesuatu jasa, itu bisa kena pajak atau harus lapor pendapatan? Oh oke, ya apapun yang kita lakukan mandiri itu harus lapor. Ya. Sebenarnya ribet apa enggak tergantung seberapa besar yang kita mau jual gitu. Misalnya kalau kayak kamu kan seniman ya, maksudnya kamu jual tuh apa produknya, itu kamu harus jelasin, dan itu pasti ada dokumennya, ada Ya. kok. Nanti kalau memang sudah urgent nanti bisa aku tanyakan ke orang-orang yang paham itu gitu. Kalau Ya. aku sendiri sih belum paham ya, karena aku selama ini ikut orang gitu. Jadi buat teman-teman seniman pasti ada jalannya sih. Dan kebetulan aku banyak teman-teman, tapi seni musik sih, kalau seni rupa aku nggak, belum kenal banyak di sini. Oke. Jadi semoga nanti kami bisa memberikan informasi yang lebih jelas tentang apa namanya bagaimana harus lapor dan lain sebagainya sebagai pencinta seni, penikmat seni dan lain sebagainya. Ada kok, Vel, ada Ya, jalur. nanti semoga kita mendapatkan informasinya. Segera kami akan laporkan ke kalian untuk kita bagikan. Jadi Betul. Jadi pada intinya menjual apapun, jasa maupun barang di Jerman wajib lapor. ya, oke. Tadi Kak Evi, Kak Siska kasih kata-kata motivasi. Aduh, ya itu tadi toh intinya, Ya. mantepin itu, mantepin gitu. Ya. Kalau emang udah mau maju itu jangan setengah-setengah gitu. Ya. Karena ya itu tadi, nggak enak kuliah di luar negeri itu sebenarnya, saya kasih tau nggak enak gitu. Nggak enak dibandingin Indo gitu ya, maksudnya. Kulturnya karena Dan deket sama rumah, kangen rumah pulang atau apapun itu, kita tahu kita ngomong bahasa kita sendiri gitu. Kalau di sini kalian mau nggak mau harus belajar bahasa Jerman kan atau Inggris kan. Nah saya juga masukan kalau walaupun kalian programnya bahasa Inggris, kalau bisa tetap bisa bahasa Jerman deh, karena kalau enggak kalian nggak punya temen gitu. Dalam arti mereka berbahasa Inggris tapi nggak deket nanti kalian sama teman-teman itu. Cuma sebatas kenal yang ya permukaan gitu. Ya. Kalau memang mau cari temen loh, kalian harus bisa bahasa Jerman. No. Jadi kalau saya ingin menambahkan bahwa yang pasti saya memang dulu itu mendapatkan beasiswa untuk S1 ke sini. Jadi awalnya saya hanya mengikuti aturan yang dari pemerintah untuk ke sini. Jadi secara mental saya memang sangat lemah waktu itu, masih naik turun. Tetapi berjalannya waktu karena sering bertemu dengan orang-orang banyak, dan di situ kita belajar bahwa oh ternyata mental kita growing up gitu. Jadi berkembang, yang mana yang tadinya kita sangat kangen rumah, kangen teman-teman yang ada di Indonesia, masakan, kangen semuanya, yang semua orang bisa say hello, menanyakan kabar dan sebagainya. Terus kita di sini
say hello aja kagak misalkan, tapi ya itu situlah apa namanya, mental kita harus diperkuat. Terus juga ya persiapannya bukan hanya persiapan uang saja, atau bukan hanya persiapan bahasanya saja, banyak yang harus dipersiapkan. Yang pasti mental. Kedua baru keuangan, ketiga ya bahasa. Mm-mm. Dan menurut aku masukan juga kalau kalian mau kuliah di Jerman, em, kalau memang kalian mau cari temen atau link gitu, Ya. jangan kumpul sama orang Indonesia doang. Itu terdengar agak nggak enak sih memang, Ya, tapi jadi you have to grow up teman-teman. ya, Kayak kalian harus punya temen yang banyak gitu, jangan pilih-pilih lah, ya, karena dari setiap orang di tiap negara tuh kalian pasti bisa ngulik banyak hal ya, yang kita kadang nggak tahu gitu. Dan itu kan justru kenapa kita di Jerman kan, supaya kita kenal yang lain iya, gitu. budayanya, orang-orangnya seperti apa. Kalau misalkan Hmm. kita hanya berkumpul sama orang-orang yang dulunya bersama kita dari Indonesia ke Jerman, terus hampir setiap hari ngobrol, tidur pun mungkin kita satu ranjang dan apapun lah itu, ya usahakan apa namanya membuka diri untuk dengan orang-orang lain, karena banyak dari teman-teman saya itu tidak berani membuka diri karena mereka hanya dalam zona nyaman mereka dengan orang-orang Indonesia. Yo, Kalau ngobrol itu tidak mikir lagi, oh saya harus berbahasa Inggris, saya harus berbahasa Jerman, dan lain sebagainya. Nah disitulah coba untuk maksudnya melangkah yang ada duri banyak. Belum tentu loh duri itu sakit atau dialamin aja. cambuk itu perih, jadi kita harus mengalami sendiri. Jangan dengar Yo, dari kata orang, ah itu sakit, ya itu untuk orang lain, belum untuk kita. Oke? yo, Jadi jadi apapun yang mereka atau orang lain silahkan diambil, tapi tidak untuk diaplikasikan kehidupan kalian gitu. intinya saya sering dengar soalnya teman-teman Indonesia yang bilang orang Jerman tuh diem-diem semua, Iya. nggak mau ngomong sama kita. Ya situ nggak mau bicara sama mereka. Ya. Jadi mereka orang Jerman itu sebenarnya karena mereka diem atau nggak maju itu bukan karena mereka sombong, Mhm. karena mereka tidak, maksudnya mereka tuh nggak mau mengganggu privasi kita gitu. Maksudnya mereka tuh saking menghargai hak hidup setiap orang gitu sampai nggak mau mengganggu sampai seperti itu gitu. Jadi kalau memang kita mau open ya kita harus yang at least deketin mereka gitu, tapi mereka pasti nanti akan balik, oh iya Iya, kamu siapa, saya dari mana, dan nanti lanjut bisa jadi teman gitu. iya, Dan enak kalau buat belajar, iya, termasuk dari negara lain juga. Jadi jangan ngecap negara ini tuh gini, negara itu tuh iya, gitu, orangnya kayak gini. Enggak, kita lihat diri kita maju nggak. Kalau iya. nggak maju Tergantung ya lagi kita pendekatannya tuh baik atau tidak. Apa kita tepat apa hanya, enggak gitu, hmm, jangan cuman apa kita mendekati mereka hanya ingin menanyakan tugas saja atau apapun itu, ya tergantung lagi. betul itu sih. Jadi Oke, link-link kita teman-teman. lumayan karena ini sering menjadi tema kami berdua untuk diceritakan. Jadi tanpa Sok-sok ya. Oke, kalau ada lagi lagi. kalau tidak ada lagi, jadi teman-teman sekalian, seminar kemarin dan hari ini, insya Allah akan kita upload ke YouTube. Jadi mungkin ada teman yang lain yang tadinya tidak sempat atau internetnya tidak bagus, silahkan kunjungi apa namanya YouTube kita, YouTube Gemar Tenging Academy. Ini tidak promosi, tidak apapun. Mau silakan, tidak juga nggak apa-apa. Jadi tergantung kalian. Dia Terus, leadernya tuh. ya, jadi kita apa namanya untuk akademi ini akademi online yang secara gratis khusus untuk teman-teman dari Indonesia yang ingin mendapatkan informasi, yang ingin belajar bahasa Jerman. Saya sudah bikin apa namanya kelas online yang sudah berjalan 1 bulan. Bahasa Inggris kita mulai minggu ini. Jadi teman-teman yang tertarik silakan nanti hubungi saya. Yo. Oke, Yang lain yang lain ada silakan. nggak? Kalau misalnya tidak ada, boleh nggak ngetik tidak gitu. Ya, Biar kita tahu ya. Jadi daripada kita kita ngomong tidak tahu terus. apakah kalian teriak di sana atau oke. Silakan jika tidak tulis tidak, jika iya silakan ketik. Udah. Yoi, Oke. siap. Terima Oke, terima kasih. kasih Felix. Bahasa bahasa Jawanya apa? Hatur nuhun. Matur nuhun. Sampai ketemu.
Oke, sip. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih. Semoga mendapatkan informasi setidaknya sebagai referensi kalian untuk bisa bersiap-siap nantinya. Saya Efri Jahmat, mewakili Gemar Tegang Academy dan juga Deborah Siska. Terima kasih atas perhatian dan antusias yang sangat tinggi dari kalian. Pertanyaannya sangat bagus. Semoga kita dipertemukan di lain waktu. Dan ya, tetap sehat, tetap jaga jarak untuk dalam situasi sekarang ini. Semoga kita diberikan kesehatan. Oke, terima kasih yang mau berbuka puasa. Selamat berbuka puasa. Dan yang bersantai-santai ria, silakan selamat bersantai ria. Oke. Semangat terus ya. Saya Oke. pesan jangan patah semangat. Kalau mau kuliah kejar aja terus itu sampai kalian dapat, dan konsisten, tanggung jawab, dan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih kembali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.